Analisis naiknya harga minyak goreng dari kelompok 7. Kelapa sawit merupakan salah satu bahan baku perkebunan yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia dan juga merupakan salah satu ekspor Indonesia dan sangat penting sebagai penghasil devisa selain minyak dan gas. Apa penyebab harga minyak goreng menjadi naik? Yaitu dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu adanya sebuah praktek kartel minyak goreng yang seperti dikatakan oleh KPPU. Dalam investigasi tersebut dinyatakan telah menemukan alat bukti dalam proses kartel tersebut. Faktor kedua yaitu kurangnya persediaan pasar serta tidak meratanya dalam pendistribusian yang menjadi pemicu sehingga seperti itu dikarenakan keterbatasan mobil dalam mengangkut minyak goreng. Untuk faktor yang ketiga, dalam mekanisme pasar dinilai pemerintah melakukan kesalahan mengambil langkah awal dalam menetapkan kebijakan terkait head minyak goreng tersebut. Untuk rantai, terdapat rantai satu, rantai pertama yaitu adalah supplier, merupakan sumber pemasok bahan pertama berupa bahan baku dan bahan mentah. Supplier rantai pasokan pertanian bisa juga diprodusenkan oleh tengkulak. Seperti yang kita tahu, tengkulak itu pedagang pertanian yang mengumpulkan produk pertanian dari sebagian para petani agar dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, rantai kedua yaitu adalah manufaktur, yaitu manufaktur melakukan pekerjaan membuat dan memfabrikasi. Kemudian ada rantai yang ketiga yaitu adalah distributor, sehingga dari supplier, manufaktur, kemudian ke distributor, yaitu di sanalah barang yang sudah jadi atau minyak yang sudah jadi dari manufaktur kemudian disalurkan kepada pelanggan. Barang dari pabrik disalurkan ke pedagang besar dalam jumlah yang sangat besar dan kemudian akan disalurkan lagi ke dalam jumlah yang lebih kecil kepada para pengecer. Untuk rantai yang keempat yaitu adalah retailer, yaitu merupakan pedagang besar selaku distributor akan memasok produk pertanian kepada pengecer di pasar tradisional ataupun di pasar swalayan. Kemudian untuk rantai yang terakhir yaitu adalah pelanggan. Disinilah mata rantai pasok perminyakan baru berhenti saat barang tiba pada pemakaian langsung. Kelapa sawit yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan memberikan kontribusi tak sedikit pada penerima pajak sehingga kelapa sawit ini sangat mempengaruhi banget ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk teori kali ini kita mengambil teori Keynesian ekonomi yang dimana teori ekonomi ini membahas tentang pengeluaran total dalam perekonomian yang pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris yaitu John Maynard Keynes di tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar. Kemudian Keynesianisme ini meyakini bahwa faktor-faktor lain juga memberikan pengaruh yang besar bagi kondisi ekonomi yaitu di suatu negara. Selain itu, Keynesianisme juga meyakini bahwa mekanisme pasar bersifat kaku dan membatasi kegiatan ekonomi yang seharusnya dapat berkembang lebih luas. Kemudian, ekonomi Keynesian ini atau Keynesian Economics mengacu pada pemikiran ekonomi yang berasal dari John Maynard Keynes. Dia percaya bahwa pemerintah harus melakukan intervensi untuk memoderasi fluktuasi siklus ekonomi dengan mengubah pengeluaran atau pajak pemerintah dapat mempengaruhi output agregat atau inflasi. Selanjutnya, kontribusi sektor kelapa sawit terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor kelapa sawit berperan penting bagi perekonomian nasional. Pertumbuhan di sektor ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Tercatat total nilai ekspor produk sawit pada 2017 sebesar 239 triliun yang merupakan terbesar dan lebih besar dari sektor minyak dan gas. Dalam sektor ketahanan energi, penerapan kebijakan mandatori biodiesel tahun 2015 dan 2018 menciptakan penghematan devisa sebesar 2,52 miliar US dollar. Sebagai industri padat karya, jutaan masyarakat Indonesia yang tergantung pada sektor kelapa sawit. Kebun industri mampu menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Sementara
Petani swadaya mampu menyerap 4,6 juta orang. Sejak tahun 2000, sektor kelapa sawit Indonesia membantu 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan. Faktor-faktor terkait dengan ekspansi kelapa sawit dan setidaknya 1,3 juta orang yang hidup di pedesaan keluar dari garis kemiskinan secara langsung berkat kelapa sawit ini. Dengan rata-rata pertumbuhan 5,39%, diperkirakan hampir 50 juta ton minyak sawit akan diproduksi pada tahun 2022. Jika program peremajaan sawit rakyat sukses dilakukan, angka produksi ini mungkin akan lebih besar. Angka produksi minyak sawit yang besar tersebut membutuhkan penyerapan yang besar pula. Lewat program mandatori biodiesel, Presiden meminta penerapan biodiesel 20% secara penuh dan pencepatan untuk biodiesel 30%. Ini sebagai salah satu solusi penyerapan hasil produksi sawit di Indonesia. Dengan penerapan mandatori secara penuh, terdapat potensi tambahan 1 juta kiloliter yang terdiri dari 300.000 kiloliter dan 700.000 kiloliter. Untuk meningkatkan permintaan terhadap produk kelapa sawit juga diperoleh melalui pemanfaatan minyak nabati murni untuk bahan bakar minyak industri, transportasi laut, transportasi udara, dan pembangkit listrik termasuk bioaftur. Dalam aspek ekonomi, industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dalam bentuk sumber devisa dan pendapatan negara, pembangunan ekonomi daerah, dan peningkatan pendapatan petani. Pertumbuhan ekonomi yang dihalau oleh peningkatan produksi minyak sawit tidak hanya dinikmati oleh mereka yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, tetapi oleh masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi perkebunan kelapa sawit. Peningkatan pendapatan petani sawit ternyata lebih tinggi dibandingkan petani komunitas yang lain. Bahkan, manfaat ekonomi sawit dinikmati masyarakat Uni Eropa. Impor CPO yang dilakukan memberi manfaat besar terhadap GDP, penerimaan pemerintah, ataupun kesempatan kerja Uni Eropa. Secara empiris, kontribusi industri minyak sawit dalam ekonomi antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, sumber devisa, dan pendapatan negara. Menurut laporan Institute for Demographic and Poverty, kerugian ekonomi ini mengakibatkan kenaikan harga minyak yang diperkirakan mencapai 3,38 triliun dan nilai kerugian sebesar 4.444 merupakan akumulasi dari dua periode, yaitu April sampai September 2021 dan Oktober 2021 sampai 19 Januari 2022. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya kenaikan harga ini sangat memberi dampak bagi warga Indonesia.